Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Saya harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita awali, marilah kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman ilmu yang baik untuk kita. Berdoa, mulai. Selesai? Baiklah anak-anak, untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif dan ciri-ciri kebahasaannya. Sebenarnya dalam pidato itu ada beberapa jenis menurut tujuannya. Salah satunya adalah teks pidato persuasif. Sebenarnya apa tujuan teks pidato persuasif itu? Teks pidato persuasif itu adalah pidato yang tujuannya untuk mengajak atau memengaruhi pendengar atau pemirsa agar mereka mau mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Berikut ini ada video pembelajaran, kalian bisa menyaksikannya. Mudah-mudahan melalui video ini kalian bisa memahami bagaimana struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Sebelumnya, apa sih pidato persuasif itu? Jadi, pidato persuasif adalah suatu kegiatan menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat yang dilakukan di depan umum dengan tujuan untuk mengajak atau mempengaruhi para pendengar agar mereka mau mengikuti ajakan si pembicara. Nah, sudah paham kan ya teman-teman semua? Nah, kita akan masuk ya ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan yang merupakan bagian awal dalam suatu pidato. Nah, ini terdiri dari salam pembuka. Contohnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kedua adalah ucapan penghormatan atau sapaan. Contohnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sempor, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Sempor, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Yang ketiga adalah ucapan syukur dan terima kasih. Contohnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pada hari ini. Kemudian struktur teks pidato yang kedua adalah isi pidato. Isi pidato merupakan bagian yang penting karena dalam isi pidato ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian ini, pembicara akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai apa yang disampaikan kepada pendengar. Struktur teks pidato yang ketiga adalah penutup, yang merupakan bagian akhir dalam pidato. Dalam penutup ini, pidato yang baik biasanya berisi mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah simpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Yang kedua, permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan menyinggung pendengar. Contohnya, demikian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Yang ketiga adalah salam penutup. Contohnya yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama adalah kalimat aktif, yaitu suatu kalimat yang memiliki subjek aktif dan melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya, saya akan menyampaikan pidato tentang lingkungan. Yang kedua adalah kata tugas.
Kata tugas merupakan salah satu jenis kelompok kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Yang ketiga adalah kata emotif. Kata emotif merupakan kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat audiens atau pendengar tersentuh. Contohnya, mari kita jaga lingkungan kita dari sampah masyarakat. Yang keempat adalah kosakata bidang ilmu atau istilah, yang merupakan kosakata yang sangat sering digunakan dalam bidang keilmuan. Contohnya, fotosintesis, diagnosis, reboisasi, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah sinonim. Sinonim adalah bentuk persamaan atau padanan makna kata yang diucapkan. Yang keenam adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak yaitu merupakan kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya yaitu kata kerja yang berubah menjadi kata benda. Contohnya mengolah menjadi pengolahan, mencari menjadi pencarian, membangun menjadi pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, agar teman-teman lebih mudah untuk memahami mengenai struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif, simak contoh pidato persuasif berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sempor, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Sempor, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kita semua telah mengetahui bahwa lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Untuk itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita tetap dapat hidup dengan nyaman. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan adalah menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dengan hal-hal kecil, namun hal ini yang terkadang sulit untuk kita lakukan. Contohnya saja adalah membuang sampah pada tempatnya. Saat ini, kesadaran untuk menjaga kebersihan di kalangan kita sebagai siswa sangatlah kurang. Hal ini dapat dilihat dari lingkungan sekolah kita yang masih terdapat sampah yang berserakan, entah itu sampah plastik, makanan, minuman, atau sampah kertas. Padahal, tempat sampah yang disediakan sekolah sudah memadai. Di setiap sudut sekolah terdapat tempat sampah. Di depan kelas pun sudah terdapat tempat sampah. Namun, tidak adanya kesadaran kita untuk membuang sampah pada tempatnya, sebagai wujud menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selain dengan membuang sampah pada tempatnya, kita dapat menjalankan piket kelas sebagai cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian, biasakanlah memilah sampah sesuai dengan kelompoknya sebelum memasukkan ke tempat sampah. Jenis sampah dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sampah basah, yaitu sampah yang mudah terurai dan membusuk. Contohnya, sisa makanan, sayur, buah-buahan, sampah kebun, dan sampah dapur. Yang kedua, sampah kering, yaitu sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara ilmiah. Contohnya, kertas, kardus, plastik, tekstil, karet, kaca, kaleng, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, yaitu sampah yang beracun dan bereaksi yang sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme. Contohnya adalah baterai,
cat, pestisida, sampah rumah sakit, dan lain sebagainya. Namun, sampah yang disediakan oleh sekolah hanya terdapat 2 jenis, yaitu sampah basah dan sampah kering. Tetapi sangat disayangkan karena pada akhirnya sampah tersebut saat dibuang disatukan kembali. Jadi kita akan sia-sia memilah sampah basah dan sampah kering kalau pada akhirnya disatukan kembali. Hal tersebut harus ada kerjasama antara pemerintah dan sekolah untuk membuang sampah basah dan sampah kering agar dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan sebuah pepatah, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan ini saya berharap teman-teman semua peduli dan sadar dengan pentingnya menjaga kebersihan. Semoga pepatah tadi akan menjadi motivasi atau dorongan kita untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, agar kita tetap dapat dengan nyaman untuk melakukan kegiatan belajar. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari contoh tadi, teman-teman semua lebih paham ya mengenai struktur teks pidato persuasif. Kita lanjut lagi untuk membahas mengenai ciri kebahasaan teks pidato persuasif dari contoh yang sudah teman-teman simak. Dari contoh tersebut, ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama yaitu kalimat aktif. Pada kalimat aktif ini dapat ditunjukkan oleh kalimat pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas tersebut ditunjukkan yaitu pada kata di sekolah, pada kata di sebagai kata depan. Yang kedua kata sambung. Kata sambung ini ditunjukkan pada kata kemudian. Pada kalimat kemudian biasakan memilah sampah sesuai dengan kelompoknya sebelum memasukkan ke tempat sampah. Yang ketiga kata seru, yaitu ditunjukkan pada kata nah. Pada kalimat nah, untuk itu saya ingin menyampaikan sebuah pepatah, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian yang ketiga adalah kata emotif. Kata emotif ini ditunjukkan oleh kalimat dengan ini saya berharap teman-teman semua peduli dan sadar dengan pentingnya menjaga kebersihan. Yang keempat adalah kosakata bidang ilmu atau istilah, yaitu pada kata organisme. Yang kelima adalah sinonim, yaitu ditunjukkan pada kata motivasi atau dorongan. Yang keenam adalah kata benda abstrak, yaitu ditunjukkan pada kata kesadaran, kesalahan, dan kebersihan. Ya, demikian tadi video pembelajaran tentang struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan kalian bisa melengkapi pemahaman kalian dengan membaca buku Bahasa Indonesia BSE kelas 9 tentang materi tersebut. Semangat terus dalam belajar. Kita akan berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.